Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yang akan membahas seputar dunia otomotif, yaitu kita akan membahas yang pertama yaitu adalah Honda Verza 150, yang mana telah dirubah beberapa part atau komponen dari Honda Verza yang ada di hadapan kita bersama ini. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya, apakah hanya sekedar modifikasi saja? Tentu tidak. Jadi kita akan berbicara secara experience atau secara pengalaman. Nah, jadi motor ini adalah tahun pembuatannya 2015 dan telah digunakan sampai di tahun 2025, artinya telah 10 tahun. Namun di tahun 2020 saya rubah bagian belakang ini. Nah, menjadi monoshock. Yang awalnya itu dual shock ya, guys. Jadi di sini saya rubah menjadi monoshock di tahun 2020 di awal-awal Covid. Nah, kemudian di 2025 telah menginjakkan usianya 5 tahun. Gimana sih rasanya gitu? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau mengurangi dari fungsinya? Nah, ini mari kita bahas. Terkait dari modifikasi menjadi monoshock, itu tentunya saya gunakan sesuai dengan tujuan dan kondisi jalannya. Nah, saya gunakan ini dengan catatan, ini saya gunakan dengan situasi dan kondisi dari kondisi jalannya ya. Dan sebagai gaya-gayaan juga, sebagai anak muda, karena yang memakai adalah saya. Jadi di sini saya rubah agar mendapatkan suatu hal yang enak secara visualnya, dapat dia secara estetikanya, nilai keindahannya ya. Nah, di sini untuk rasanya, alhamdulillah tidak ada sama sekali kendala. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena untuk part dari monoshock ini perlu diketahui dari ketahanan dari lasnya. Nah, jadi orang las ini kita beritahu untuk memberikan suatu hal yang terbaik pengelasannya, baik di bagian bawah maupun di atas. Jadi digunakan oleh jenis las listrik, tidak bisa las yang lain. Jadi kalau dia menggunakan las listrik, dia maka akan kuat dia. Dan insya Allah ada presisi ini. Nah, untuk bantingannya gimana? Alhamdulillah bagus. Nah, kembali lagi dengan kualitasnya. Apakah dia ori atau KW? Tapi kalau ori, insya Allah tuh bantingannya enak gitu. Tapi kalau yang KW itu agak kuat ya loh enjotannya. Nah, ini kita rubah ini. Ini kita juga memakai spakbor belakangnya atau spakbor kolong dari Yamaha Bison. Ini Yamaha Bison. Nah, kita juga menggunakan monoshock dari Mega Pro, New Mega Pro ya, yang injeksi. Nah, kita gunakan. Kemudian untuk swing armnya masih standar kok. Dan di sini untuk bagian joknya masih standar juga, bagian belakang masih standar juga. Dan yang saya rubah itu adalah bagian cover tanknya ini, cover tanki. Ini saya beli di Shopee, sekitaran harganya 250-an. Nah, jadi kan kawan kalau ingin beli silakan aja nanti ketik cover tanki di Shopee, banyak nanti keluar. Jadi tinggal pilih saja mana yang rekomendasi dari harga dan ongkirnya. Nah, ongkirnya pilih yang jangan yang apa ya, jangan yang selain dari kargo. Nah, jadi kalau kargo insya Allah tuh murah, karena dia menggunakan via jalur darat, menggunakan mobil yang truk itu. Kemudian dari stang saya ganti sama stang 4 bar yang mereknya Evo. Nah, ini yang versi low-nya, bukan yang high-nya. Kalau high-nya tuh nampak di sini agak naik nih. Kalau yang low-nya agak rendah di sini. Nah, jadi karena saya salah beli kemarin, saya belilah riser atau dudukannya nih 2 buah nih. Nih 2 buah. Ini 1, kemudian di bawahnya lagi 2 ini. 2. Jadi tambah tinggi dah. Beginilah penampakannya dari sini. Gagah dah sangat. Untuk spion saya menggunakan spion Tomok. Ini kiri kanan Tomok. Dan di sini saya menggunakan progatnya ini untuk yang biasa dipakai untuk motor trail ya, atau motor cross pelindungnya. Ini lebih worth it nih, lebih recommended nih.
daripada yang hanya sampai setengah sini saja panjangnya. Nih bayangkanlah kalau sampai di sini saja itu tuh belum tentu kuatnya. Kadang di sini nih agak longgar dia bautnya. Saya sudah menggunakan beberapa kali dan saya menggantinya. Akhirnya saya putuskan dengan menggunakan ini saja. Nih, karena ini sangat worth it dan rekomendasi. Baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Nih. Nah, ini adalah bagian penampakan dari depannya. Sangat gagah dia. Saya yakin kalau seperti ini penjualan dari Honda Verza dengan desain seperti ini banyak diburu oleh anak muda. Namun faktanya di lapangan motor ini adalah fungsinya untuk digunakan pekerja. Nah, jadi ini adalah motor pekerja, motor bapak-bapak yang nggak salah sih. Kalau kita lihat untuk dari saudaranya seperti CB 150R Streetfire tuh, itu memang digunakan adalah untuk anak muda ya sasarannya. Nah, jadi dibedakan karena brand dari Honda telah memikirkan kemana dia jual, harga pasarannya juga. Nah, ini adalah bentuknya. Kita menggunakan half firing juga yang model transformer. Ini mohon maaf kalau misalkan saya agak berbelit-belit karena saya habis melakukan kegiatan yang sangat berat tadi. Ya maklum lah. Karena berpengaruh sama kondisi fisik dan stamina kita pada saat ini. Untuk knalpot masih standar ya. Hanya ukuran bannya saya ganti juga. Ban depan sama ban belakang. Ban depannya agak lebih kecil daripada sebelumnya. Kalau yang dari ban belakang 120/70. Inilah bentuk penampakannya. Keren motornya. Intinya monoshock ini tergantung dari apanya ya, tergantung dari pemasangannya. Presisikah dia, kemudian bagaimana kualitas orang tukang lasnya, kemudian jenis lasnya itu apa. Nah, kalau misalkan lasnya udah mendukung tapi orangnya tidak pandai, tidak presisi, itu sama saja bohong. Bisa nanti kena mentok sama yang di atasnya, itu hati-hati. Jeduk-jeduk dan nanti ya. Nih, inilah kondisi motornya, keren. Saya mengaku ini motornya keren nih bagi saya, tapi nggak tahu juga sama teman-teman yang lainnya bagaimana. Nih. Jadi kalau bagi ada teman-teman yang lainnya mau bertanya silahkan di kolom komentar. Silahkan bantu saya ya, diramaikan, di like, di subscribe, dan di komen. Nah, salam persaudaraan dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada nanti pertanyaan, lanjutkan aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab secepatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.